Baik, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat mengaju kita lebih maju, lebih semangat, dan sebagai motivasi bagi kita semua untuk lebih giat dan berkontribusi. Baik Bapak Ibu, pada tamu undangan yang berbahagia, tak lengkap rasanya tanpa adanya sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Jayapura kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Rustam Saru MM. Kami persilakan. Sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Bapak Haji Rustam Saru. Sebelum saya menyampaikan sambutan pada hari ini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena Bapak Wali Kota, Bapak Abisrul Risa MH, hari ini beliau ada ibadah karena hari Minggu, maka jadwal ditugaskan ke wakil untuk menyampaikan sambutan pada acara pelantikan kebutuhan sosial keluarga Muna. Disampaikan salam hormat kepada semuanya. Yang kedua, kali ini saya apresiasi SKM ini. Kenapa? Karena di meja-meja tidak menggunakan botol kemasan, botol plastik. Nah, ini salah satu program dan visi wali kota. Jadi jangan bawa botol-botol plastik, itu sampah. Ya, saya bilang sama kerukunan, paguyuban, kalau ada yang masih pakai botol plastik siap pulang. Berarti tidak mau diatur oleh pemerintah. Nah, memang itu agak berat, tapi itu merubah pola pikir, merubah kebiasaan. Lama-lama ini bagus kok. Saya selalu bawa barang itu, namanya tumbler. Kemana pun, ada yang isi susu, ada yang isi teh, ada yang isi air putih. Mau ke pasar ibu, mau ke sawah, ke kebun, ya. Mau ke kantor, ke sekolah, anak-anak kita kasih tumbler, pasti dijamin bersih. Dan kalau satu kali beli satu botol 2.000, kalau sehari 3 kali 6.000, kali 1 hari 60.000, sebulan 140.000. Uang terbuang percuma, bikin sampah lagi, uang juga habis. Mending uangnya kasih ke ketua KSKM. Nah, yang ketiga, sebelum saya mulai, juga saya hormat Pak Ketua KSKM dan KSKM. Saya ini alumni retreat di Magelang selama seminggu, dan di sini tentara dan polisi. Setiap kita ada lagu Indonesia Raya, ini lambang negara. Ya. Bendera merah putih ini simbol negara kita, harus ada penghormatan jati diri bangsa. Ini orang perjuangkan bagi itu, akhirnya bisa kita pertahankan. Jadi Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua KKST Provinsi Papua, Bapak Laude Mutu. Terima kasih Pak Ketua, sudah sambutan berpihak kita, luar biasa. Dan yang saya hormati Ketua Kerukunan Sosial Keluarga Muna, Pak Haji Firdaus, dan semua pengurus yang telah dilantik.
termasuk Dewan Pembina dan juga pembina KKSP yang hadir saya hormati, seluruh ketua-ketua paguyuban, ikatan dan persekutuan hadir, ada KKSS ya saya hormati, ada HKJM, ada Pasundan, ada KKMU Pusat Desa yang saya hormati, ya ada Wakatobi, Terenggale, Buton, apalagi itu, pokoknya banyaklah yang semua kami tersebut yang kami hormati dan kami muliakan. Ada juga depan sini kedua kelukuran keluarga Bunda Barat, Bunda Barakati, dan juga Bunda Timur ya, yang saya hormati. Apalagi saat ini sebelah kiri ini laki-laki mulainya darah hadir. Ini banyak berdua di sini ya. Kami terima kasih. Juga teman dari Densus ya yang hadir, saya hormati. Para orang tua kami ya sebelah kiri kanan saya hormati, dan ibu sekalian bapak ibu yang di atas ini yang luar biasa. Ini sejarah ibu menyaksikan, bapak menyaksikan begitu luar biasa KSKM ini. Ada budaya gambus, harian juga begitu sangat menarik ya, itu luar biasa menjernihkan keragaman budaya Nusantara untuk tanah air kita. Terima kasih. Tentu semua tanpa terkecuali semua. Satu, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri acara pelantikan kerukunan sosial warga dan semua sehat walafiat. Yang kedua, Pak Ketua KSKM, terima kasih Bapak sudah ambil peran untuk mendukung pemerintah Kota Jayapura. Di belakang saya temanya sangat luar biasa, merajuk kebersamaan menuju masyarakat yang kuat, maju, mandiri, sejahtera untuk Kota Jayapura. Luar biasa betul kan? Ini salah satu visi Kota Jayapura. Bapak Ibu KSKM telah menerjemahkan itu. Kami apresiasi Jayapura. Karena kalau kota ini sudah kuat, ini penting. Karena kalau kita sendiri tidak akan kuat, harus bersama-sama. Makanya kebersamaan ini dirajut, disatukan. Ya, apalagi kalau dihalang ada salah paham, ya, salah komunikasi, ya, mungkin salah WA, salah SMS, tersinggung. Rajut di sini bersama-sama. Kalau kita kuat, maka sampah akan bersih di kota. Percaya tidak? Sapu lidi tidak akan kuat kalau dia sendiri. Coba kalau satu lidi bagi sapu nggak bisa. Tapi kalau dia banyak, halaman bersih. Betul tidak? Maka kekuatan ada dalam kebersamaan. Iya pasti. Itu tulisan sapu lidi itu. Nah, kalau kita sudah kuat, sudah bersatu, sudah bersama-sama, sudah satu komando, maka segala persoalan yang tadi disampaikan Ketua KKSP, ketika wadahnya adalah KSKM, komandonya adalah Saudara Haji Firdaus, tadi tongkat komando telah diberikan, maka segala perintah, segala petunjuk, segala persoalan, segala harapan warga KSKM lapor beliau. Jangan demo dengan wali kota. Biar nanti ketua KSKM menghadap wali kota, tidak apa solusinya. Nah, kalau itu terjadi, semua perintah ketua laksanakan.
Karena kerukunan itu satu, menyampaikan informasi secepatnya kepada warga. Misalnya wali kota punya surat edaran, peran serta masyarakat untuk pengendalian dampak lingkungan berupa sampah. Pak Ketua ambil itu edaran itu, baca warga, apa tugasnya warga di situ. Kalau pemerintah sudah berubah, maka rakyat juga harus berubah. Itu baru sinergi. Jangan pemerintah katakan untuk berubah, tapi rakyat tidak berubah. Sama-sama tidak berubah supaya lebih baik. Contoh, tadi disampaikan tidak boleh ada botol kemasan. Berarti ini sudah berubah juga. Berarti kita kompak. Nah, terima kasih. Nah, Pak Ketua, kalau sudah kita tua, sudah bersama, harus maju itu semua warga kerukunan sosial masyarakat harus punya pekerjaan. Kalau tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha alias nganggur, tidak bisa banyak. Maka tugas anggota ini ada bidang UMKM, ada sumber daya, ada budaya. Itu dimanfaatkan itu. Jangan pernah ada celah setiap bidang itu bekerja. Budaya tadi kampus kalian budaya ini berdayakan agar mereka dilatih, dididik, dibina, dibimbing, dan jika ada cara dapat duit. Kan begitu. Nah, mungkin nanti kalau kota punya cara, tampilkan, kasih dia pembinaan. Wali kota juga momen acara hari proklamasi kemerdekaan, kedua acara ulang tahun kota. Ayo bantu kita daftar. Dan kalau sudah sah jadi kerukunan, lapor ke Spangkor supaya bantuan mengalir. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, Pak Ketua KSKP, Pak Ketua KKSD, kalau sudah maju, kita harus mandiri. Bapak Ibu sudah punya pekerjaan, harus mampu mendapatkan pendapatan yang bisa Bapak Ibu tanah ini. Kalau kan ingin mencari kesejahteraan, punya pemimpin lebih layak, caranya bekerja. Nah, kalau sudah bekerja, kalau dia mungkin masih sedikit didukung Pak Ketua, biar dia naik terus pendapatannya. Maka SKM itu, kerukunan itu, paguyuban itu, informasi terus jalan. Ya, kerukunan tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Hanya begitu. Saya kira Pak Ketua KSKM tidak, apakah KSKM lebih tidak lagi. Gunakan dengan baik. KSKM kerukunan paguyuban atau ikatan, tempatnya kita membantu saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu. Saya ini mantan ketua KSS. Biasa malam hari itu digedor-gedor ke rumah. Ya, karena butuh bantuan. Tengah malam melahirkan, ada berlari. Kita harus bantu. Maka nanti Pak Ketua KSKM, kalau ada warga telepon gedor, jangan tidur. Bapak harus punya tim yang bisa Bapak komando. Masalah perkelahian siapa tanggung jawab? Masalah bantuan siapa tanggung jawab? Masalah pekerjaan siapa tanggung jawab? Ada pembina. Beda dengan. Nah, maka Pak Wali Kota sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi, kota ini kan majemuk, berbagai macam suku agama di sini. Maka dan kata Ketua Kastil, saling menghormati, saling menghargai. Tanpa itu kota tidak akan aman. Kalau hanya benci di hati, selesai. Masalah itu. Kalau Pak Ketua, kalau sudah maju mandiri, ini tujuan kita sejahtera terakhir. Itu sudah makmur kita. Mau makan ada, mau minum ada, mau rekreasi ada. Biarlah sifat pinjam lagi, kita ikat kredit lagi, karena uang sudah ada.
Sudah mau tuh. Nah, kalau itu terjadi, maka semua di kota anak-anak harus sekolah. Tidak boleh ada mengganggu. Semua di kota ini tidak boleh ada yang tidak punya pekerjaan. Tugas wali kota Pak. Sudah visi beliau. Nah, kalau ini sudah, maka yang kedua sampaikan atau yang keempat. Nah, tadi Pak Ketua sekalian, salah satu misi wali kota adalah menuju kota Jayapura yang Jayapura Mas Jakarta. Nah, untuk itu beban-beban masyarakat harus kita kurangi. Apalagi hari ini pertumbuhan ekonomi kita melambat, inflasi naik. Kalau inflasi naik tidak baik, inflasi turun juga tidak baik. Ini inflasi seperti tekanan darah. Kalau tinggi bisa stroke, rendah bisa pingsan. Kalau inflasi tinggi, harga mahal, susah kita belanja. Pedagang yang kaya. Kalau inflasi rendah, harga turun, barang tidak laku. Yang untung rakyat. Jadi kalau inflasi itu harus sedang-sedang saja. Nah, jadi kita jaga di kota. Maka di kota jika ada harga naik ada intervensi. Nah, itu Pak Ketua, hal ini hari ini Pak Wali saya telah bekerja hari ke-80. Hari bekerja 20 hari lagi 100 hari. Ini Bapak Ibu Pak Ketua yang terhormat, ini wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur, ada target 100 hari. Maka presiden harus ada hasil yang bisa kami tunjukkan bahwa ternyata kita bekerja bukan dia. Pak Wali Kota ini dan wakil ini yang pilihan Bapak Ibu ini, saya kira Bapak Ibu tidak salah pilih. Ya, kenapa? Saya tiba di Jayapura kemarin tanggal 3. Kemudian begitu dilantik hari itu, baru dilantik di Jakarta ke Magelang, 1 minggu kembali ke sini tanggal 3, habis diterima di kantor wali kota. Saya perlu sampaikan sebuah Bapak Ibu. Malam hari setelah terima jabatan, langsung eksekusi pasar itu. Saya tahu di sini banyak pedagang orang butuh ini. Orang Muna sini banyak nih, kakak sini Pak Ketua. Masih banyak di jalan, di dalam. Apa kami lakukan? Pakai hati. Tidak ada yang akan bongkar-bongkar. Tidak ada yang kami paksa. Pelan-pelan masuk juga. Walaupun hari ini kami juga mendapat juga sedikit. Ya mudah-mudahan bukan orang Buton itu, mudah-mudahan bukan orang Mona, mudah-mudahan bukan pakai ST. Tapi ada Pak Ketua. Tidak ada. Depan bersih, belakang bersih. Nah, maksud saya begini, kalau pemerintah telah tertibkan begitu, ayo tuh, jangan melawan. Ini marah yang bicara. Walaupun umur saya baru 65 tahun, banyak sini itu daripada saya, tapi pemerintah harus kita hormati. Orang tua kita dengar pesannya, tidak ada satupun pemerintah ingin menjatuhkan, menghancurkan rakyat, ingin berhasil. Makanya Pak Wali sering bilang, hai pegawaiku, hai pegawai kota, boleh kamu marah saya, boleh kamu benci saya, tapi jangan pernah sekali-kali benci rakyat saya. Jangan pernah persulit rakyat saya, layani dengan baik. Kalau ada yang tidak melayani apa? Jangan ya, dan segera tindak. Pegawai yang bandel-bandel. Kenapa pegawai digaji, saya digaji, pokoknya digaji untuk melayani Bapak Ibu sekalian? Kan begitu. Saking cintanya Pak Wali sama rakyat oleh dengan saya, Wali
bilang begini, semua gaji saya selama 5 tahun ke depan, Pak Wali tidak ambil, saya tidak ambil. Untuk siapa? Untuk rakyat Kota Jayapura. Ini Pak, kalau betul-betul bisa beli mobil 3 ini. Sudahlah, bukan rezeki kita, kasih rakyat. Rakyat pilih kita kok. Pak Ketua, saya pesan, ini 3 kelompok yang kami mau kasih. 1, yatim piatu. Nah, kalau ada orang punya yatim piatu, lapor. Yang kedua, fakir miskin. Yang ketiga adalah lansia. Nah, kita kasih. Lansia itu ya seumur saya lah, 65 ke atas. Termasuk janda-janda yang tua, yang muda tidak. Kalau muda begitu banyak ngurus, yang tua saja. Nah, mengambil pendidikan. Jadi Pak Ketua kepada apa? Tanya Pak Ketua sampaikan KSK ini bahwa pasar sudah bersih, sudah mulai rapi. Kamari mereka tetap kemarin di rumah. Mudah-mudahan berlanjut. Kalau ada pandai kita dapatkan lagi. Ya, tapi kemarin baru sih kok. Parkir keluar bagus, depan sudah ada lagi penjual. Itu bagus kemarin. Nah, pendidikan Pak Ketua ini berubah, sulit. Apa yang terjadi? Silboli bikin edaran. Tentang pembebasan biaya pendidikan. Kami Bapak Ibu masuk ini Maret, APBD telah ditetapkan. Ini Pak Ketua KSK tahu. Kalau udah jadi malu, bisa dirubah lagi. Tapi Wali punya kebijakan. Tidak, saya dipilih harus untuk rakyat. Maka kebijakan itu 1, pendidikan. Tadi Pak Ketua tidak boleh ada pungutan. Ini dan wali kota nih. Tidak boleh ada pungutan ketika mendaftar masuk sekolah negeri SD, SMP, SMA, SMK pada bulan Juli mendatang. Kalau ada, sia-sia. Yang kedua isinya, tidak boleh ada pungutan uang ujian. Yang sudah skor, Wali bilang kembali. Yang ketiga, tidak boleh ada uang ujian. Yang jelas. Kenapa? Saya lihat daftar isinya itu, saya agak lama sedikit ya. Coba ya. Kenapa? Kalau tidak saya turun nih. Tidak, Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu perlu. Saya sidak ke sekolah-sekolah kita. Apa isinya itu uang ujian? Ada mak tebal. Saya tanya kepala sekolah, Pak Ibu ini berapa duit? 150.000. Gue dari mana? Siswanya store. Loh, mahal sekali. Supaya alasannya ini nanti jasa tidak merasa kalau kerja. Kenang-kenang nggak? Saya tanya, ada nggak ini hubungannya dengan nilai? Bilang tidak ada. Baru. Kalau tidak mau kena hujan, lebih lagi saja. 55.000, 10.000 selesai. Betul tidak? Begitu saja. Jadi jangan sekolah jadi tempat menyiksa anak-anak orang tua untuk menyetor sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau dibilang les, bayar boleh. Berarti ilmunya bertambah. Itu pun setuju berapa nilainya. Yang keempat, tidak boleh ada sekolah-sekolah menahan ijazah anak-anak kita dengan alasan apa? Sekarang saya SMK 3 kembalikan, saya ke SMK 1 kembalikan biasanya mereka. Itu boleh kembalikan dan tidak dibayar Pak. Inilah wali kota kita. Pro rakyat. Luar biasa boleh itu. Lagi nih, saya tahu lagi nih. Bulan Juni nanti ini, bulan Juni
ini tinggal untuk hari ini. Setiap warga kota yang napasnya habis alias mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia, maka Pak Wali tahu, saya tahu harus Bapak Ibu bayar itu. Berapa itu? 3,5 juta. Betul tidak? Nah, Pak Wali sampaikan mulai bulan Juni jika ada warga yang meninggal dunia diberikan pemakaman gratis. Saya tanya, ada yang mendaftar di sini? Yang mendaftar? Gratis Pak, gratis Bu. Mau? Pasti tidak mau. Kenapa? Ya, aja. Ya, jadi Pak Ketua KKST, Pak Ketua KSKM, ini khusus berlaku di Jember. Kenapa? Itu pemerintah punya. Kalau di Kuya Barat, Kuya Timur, ya di pantai, maaf, itu lepas dari pemerintah. Jadi jika ada kebutuhan, lapor kita kasih gratis. Gitu ya? Ini banyak dan waktu masih kita. Nah, di samping itu Pak Ketua, Pak Wali Kota hari ini ada juga edaran. Ya, untuk Bapak Ibu tahu nih, kebersihan tadi sebelah. Setiap warga kota ini wajib menyetor distribusi sampah. Sudah belum? Pak Ketua, berikan kota ini 1 bulan 50.000. Pasti bilang, itulah bentuk kontribusi tugas Bapak Ibu sebagai warga kota Jayapura yang baik, memberikan sedikit rezekinya untuk PAD kota. Ya, sehingga wali kota bikin bangku jalan, bikin jalan, perbaiki puskesmas, perbaiki pelayanan, dan seterusnya. Hari ini Pak Wali Kota, kemarin Pak Ketua Pelayanan Publik, Pak Wali telah launching di Hamadi, Lurah. Ada 2. 1, saya sejak duduk samping kota menemukan bahwa di sana warga kita antri di situ lama, berjam-jam, bahkan berhari-hari belum selesai. Solusinya kami tempatkan mulai kemarin petugas Dukcapil di setiap kelurahan dan campur. Jadi Bapak Ibu nanti kalau urus KTP, urus keterangan apapun cukup di kelurahan selesai. Berbeda, tinggal lapor ketua dan itu gratis. Jangan kasih uang, nggak boleh. Ada yang minta foto kini. Nah, kemudian ada kita launching namanya tim kebersihan kuning biru. Udah bekerja tadi pagi, kerja di Ringgro. Ada tuh pakai rompi biru. Ada jalan mulai jalan. Ini bekerja, maka bantu kita. Jangan apa itu buang sampah sembarangan. Ada sampah yang bikin rapi. Kira-kira bisa ya? Nah, itu sampah. Yang terakhir. Yang terakhir, Pak Ketua, selamat. Itu juga yang Bapak. Kita bermitra. Saya minta kepada Bapak Ibu yang sedang ini kota kita, ini rumah besar kita, ini istana kita, ini zona kita. Di sini Bapak Ibu bekerja, di sini berusaha, di sini makan. Kalau bukan tidak jaga siapa, maka ini halal juga. Jadi kata Ketua KST, jaga silaturahmi, jaga hubungan baik, jaga toleransi umat beragama, jaga persaudaraan, jangan bikin gaduh di kota.
Kalau ada gondang yang kusut, kita kurang. Ada gondang yang putus, sama. Kalau hati yang kusut, hati yang putus, susah obat bicara. Dicarinya adalah pakai hati dulu. Maka hari ini semuanya pakai hati, jangan pakai nafsu. Biar ini berguna, aman dan damai, sehingga kota bisa kembang. Setuju ya? Kira-kira semuanya mau aman? Tidak. Maka Wali awal Juni mau meluncurkan suatu program kita, namanya Tim Terpadu Keamanan. Tunggu sedikit lagi. Kenapa? Saya Pak Wali sidak malam hari. Jadi Pak Ketua KST, Ketua KSI, saya keluar rumah jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. Saya sidak kepada tempat di depan kantor pos, dia ternyata keluarga kita ada yang toget, ada yang bingo, ada yang putar-putar itu apa itu? Pemain ini. Ada Rolex, ada sabun ayam, ada juga saya dapat kakak basah yang semalam di Jalan Baru. Abe, dia bilang ada kan, tangkap juga. Begitu ketangkap, dalam kurus semua. Satu suku lagi dari saya. Saya bilang, tanya, Wali tanya, kau di mana? Siapa? Pak Wali, saya tim sukses. Sembilan mau ditangkap, teman, dia ditangkap, melanggar. Wali bilang, begini, malam ini peringatan untuk bapak-bapak. Peringatan pertama, peringatan kedua. Kalau saya dapat, maka semua yang bapak ibu bapak pakai ini perlengkapan media sosialnya akan disita. Kalau masih lagi boleh buat, saya korban. Kenapa? Pak Wali punya link kekuatan dan Juni kita launching. Satu, kita sudah bersama dengan kepolisian, bersama dengan garnisi. Yang ketiga, bersama dengan polisinya Angkatan Laut, Koma. Keempat, bersama dengan polisinya Tentara Pomda. Dan kelima, bersama dengan polisinya kota, Satpol PP, sebagai polisi. Ini bekerja nanti, kita ada call center. Tadi kita ekspos nomornya karena belum kita launching. Nomornya 150-212. Kalau nanti ada susah terjadi, apakah judi, berkelahi, atau sampah, apapun, langsung foto, rekam, video, kirim ke call kita dengan responsif 30 menit. Insya Allah petugas sampai lepas. Maka mohon kerjasamanya, awal ini betul untuk rakyat. Nah, hari ini beliau turun kampung selama sebulan. Mulai dari besok boleh turun kampung hari Senin. Nah, sekali lagi Bapak sekalian, Pak Ketua KKSD, Ketua KSKM, dan semua ketua ketua tadi juga ada di belakang Sri Kandi ya, PKJ dan ketua lain. Mohon doa dukungan. Ayo kita bersinergi berita kota. Kalau bukan apa itu menyampaikan ke warganya, saya kira sulit bagi kami untuk sampai. Maka tolong dibantu, tolong kerjasama untuk kemajuan Kota Jayapura, kota kota yang maju, mandiri, sejahtera, menuju Jayapura. Demikian akhir kata. Selamat siang, salam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terimalah motor bangsa, hinjajahi, ekonomi, dengan di Kanasel.
satu hati membangun kota bulan Tuhan. Jamai, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Bapak Haji Gustaf Saru, SHMM ya, Dr. Insinyur Haji Gustaf Saru. Dan apresiasi yang luar biasa atas terlantiknya Ketua KSM Kota Jayapura. Kita akan kembali dihibur dengan menyaksikan sebuah tari persahabatan yang biasanya dikenal dengan sebutan tari lulo. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Jayapura yang telah hadir di acara ini, dan kami persilakan kepada Bapak untuk melanjutkan aktivitas atau agenda lainnya. Tarian lulo ini tarian khas ya, tari Kepulauan Sulawesi pada umumnya. Laporan kami untuk hari ini, kegiatan kesepuhan Ketua keluarga suku Muna dari Papua Youth Kreatif Kota Jayapura. Thanks for watching. I hope you enjoyed it. Bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam toleransi dan salam kebudayaan dari tanah Papua. Kepengurusan yang baru ini apa yang menjadi program prioritas dari Pak Ketua? Baik, terima kasih. Setelah melakukan pelantikan, kami akan melanjutkan dengan penyusunan program kerja. Tentunya sebagai aparatur masyarakat yang akan rumput, kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura dengan mencoba melaksanakan beberapa kegiatan atau program yang menjadi prioritas program pemerintah. Salah satu
program yang saat ini dielok-elokkan dan senantiasa menjadi perhatian serius daripada pemerintah Kota Jayapura adalah penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura. Nah, setelah pelantikan kami akan mencoba menghimpun dan mengumpulkan semua warga saya untuk mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi program pemerintah Kota Jayapura melalui penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura. Kami akan mencoba menggalakkan rumah bersih di tempat-tempat yang memang terdampak sampah. Dan kami akan mencoba menyampaikan kepada warga kami agar menaati apa yang menjadi peraturan Kota Jayapura tentang larangan membuang sampah, di mana sampah telah diatur oleh pemerintah Kota Jayapura bahwa jam-jam pembuangan sampah telah diatur oleh pemerintah, sehingga kami juga bertekad untuk menyampaikan kepada warga kami agar memenuhi dan mematuhi aturan-aturan yang telah diatur oleh pemerintah Kota Jayapura. Itu tentunya prioritas program kami dalam jangka pendek. Nah, program jangka panjang masyarakat kami pada umumnya itu bergerak di bidang perekonomian. Nah, tadi kolaborasi dan pemerintah kita sudah mendengarkan apa yang menjadi program pemerintah. Kami mencoba ingin berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura terhadap penataan pedagang-pedagang kami. Dan tadi kami 80% di Kota Jayapura warga kami bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar. Oleh karena itu, apa yang menjadi tuntunan pemerintah, kami akan mencoba menyampaikan kepada warga kami agar mematuhi aturan-aturan yang dilakukan pemerintah. Pak, ini kan memasuki pilkada ya. Nah, pasti kan dalam penggunaan bunga ini kan ada berbagai perbedaan ya. Himbauan Bapak sebagai ketua KS warga masyarakat menilai seperti apa? Sebagai warga masyarakat Kerukunan Sosial Keluarga Muna, kami akan menyampaikan bahwa memilih itu adalah merupakan kewajiban untuk kita semua, dan kami akan mengarahkan untuk tidak golput atau tidak memilih. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pilihan warga kami itu adalah merupakan pilihan pribadi masing-masing, dalam artian bahwa dari perbedaan pilihan ini agar tidak menjadikan itu sebagai suatu hal yang membeda-bedakan antara paguyuban. Kami akan mencoba menyampaikan bahwa pilihlah sesuai dengan hati nurani. Tentunya siapa yang menjadi pilihan itu adalah merupakan rahasia bagi warga kami, dan kami akan sebagai pimpinan paguyuban mengikuti apa yang menjadi pilihan hati nurani warga kami. Terima kasih Bapak Ketua.